Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar materi mengenai jurnal penyesuaian atau istilah lainnya adalah adjusting entries. Nah, pertama kita pahami terlebih dahulu apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo suatu akun agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Nah, berbeda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum itu biasanya ketika ada transaksi dan transaksinya ini misalkan setiap hari, maka kita juga harus menyusun jurnal umumnya itu setiap hari. Nah, tetapi ketika kita menyusun jurnal penyesuaian itu berbeda ya, tidak setiap hari kita catat. Akan tetapi biasanya itu dibuatnya pada akhir periode, entah itu akhir bulan, kemudian per triwulan, atau misalkan per akhir tahun, tergantung apakah perusahaannya itu menyusun laporan keuangannya per bulan, per tahun, atau per triwulan, seperti itu. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan saldo suatu akun agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Nah, untuk lebih memahami konsep dari penyesuaian, kita coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Semisal di tanggal 1 Januari tahun 2022, kita membeli sebuah kendaraan yang katakanlah harganya 400 juta secara tunai. Nah, ketika ada transaksi pembelian kendaraan secara tunai ini, maka kita akan mencatatnya itu ke dalam jurnal umum. Seperti biasa ya, berarti kendaraannya bertambah di sebelah debit, kemudian kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 400 juta. Nah, kemudian sesuai dengan siklus akuntansi, setelah dari jurnal itu akan dicatat ke dalam buku besar, ke akun kendaraan yang 400 juta di debit, kemudian ke akun kasnya juga di sama gitu yang 400 juta di sebelah kredit. Nah, kemudian dari buku besar kita juga akan mencoba akan memindahkannya ke neraca saldo. Dan berarti di neraca saldo itu akan muncul akun kendaraan senilai yang tadi kita beli yaitu 400 juta. Nah, itu ya, jadi sampai neraca saldo akan muncul akun kendaraan 400 juta. Tapi, nah, semisal hari ini adalah tanggal 31 Desember 2022. Berarti sudah hampir 1 tahun sejak kita membeli kendaraan tadi. Nah, yang awalnya si kendaraan ini ketika kita beli masih baru, berarti kondisinya masih bagus, tidak ada kerusakan apapun. Ketika kita cek di akhir tahun, setelah 1 tahun pemakaian, ternyata ada salah satu bagian dari komponen mesinnya yang rusak. Nah, sehingga yang awalnya itu harganya 400 juta, jadi menurun. Nilai kendaraan itu semisal menjadi 300 juta. Nah, kondisi sekarang di tanggal 31 Desember, kendaraan ini nilainya itu 300 juta, bukan lagi 400 juta ya. Sedangkan tadi pada saat kita menyusun neraca saldo, akun kendaraannya itu kita masih mencatatnya sebesar yang kita beli. Nah, artinya ketika nanti kita akan menyusun laporan keuangan, mengikuti angka yang ada di neraca saldo itu nggak sesuai ya dengan kenyataannya. Maka dari itu, sebelum kita menyusun laporan keuangan, kita butuh membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan atau untuk menyamakan agar saldo dari kendaraan ini sesuai atau sama dengan kondisi sekarang ya per 31 Desember tahun 2022. Nah, kemudian kita contohkan yang lain. Misalnya di tanggal 1 Januari tahun 2022, kita membeli sebuah 4 buah di sini, 4 buah tinta printer ya, perlengkapan. Misalnya satu botolnya itu kita hargai 100.000. Jadi totalnya 400.000 nih perlengkapan yang kita beli. Nah, ketika kita membeli perlengkapan, berarti kita akan mencatat ada penambahan perlengkapan di sebelah debit sebesar 400.000. Nah, kemudian setelah kita menjurnalnya, kita coba masukkan ke buku besar, sama di akun perlengkapannya 400.000 di debit. Kemudian dari buku besar kita akan coba masukkan ya, dicatat ke dalam neraca saldo akun perlengkapannya sebesar 400.000. Nah, kemudian misalnya sudah berjalan 1 tahun dan sekarang tanggal 31 Desember tahun 2022. Bayangkan
ketika perusahaan itu beroperasi, nah pasti menggunakan perlengkapan ini, sehingga ketika dicek di akhir tahun, perlengkapannya itu pasti berkurang. Nah, misalnya dalam kasus ini, yang awalnya ada 4, pas dicek itu tinggal 1 ternyata. Berarti tadi nilainya yang sekarang 1 botol ini sebesar 100.000. Nah, sama seperti kendaraan tadi, artinya neraca saldo yang pernah kita catat ada akun perlengkapan sebesar 400.000 itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di tanggal 31 Desember tahun 2022. Ya, kenapa? Karena di neraca saldo nilainya masih 400.000, sedangkan kenyataannya sekarang per 31 Desember itu nilainya tinggal 100.000. Nah, maka dari itu, agar apa yang kita catat dan apa yang nanti kita laporkan di laporan keuangan itu sama dengan kondisi sebenarnya, maka diperlukanlah yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, begitu ya. Jadi kesimpulannya, di akhir periode kita tidak bisa langsung percaya bahwa saldo akun yang ada di neraca saldo itu karena bisa jadi ada transaksi yang belum dicatat di neraca saldo, atau misalnya dicatatnya itu terlalu awal, atau jumlahnya tidak sesuai. Nah, gitu. Makanya kita butuh jurnal penyesuaian untuk menyesuaikannya. Oke, berikutnya. Apa saja transaksi-transaksi yang perlu kita sesuaikan? Nah, secara umum ada 6 hal yang biasanya itu selalu disesuaikan, tapi ini tidak hanya 6 sebetulnya, masih ada lagi transaksi-transaksi yang harus disesuaikan. Nanti bisa dicari tahu lagi apa saja transaksi yang belum ada di sini tapi itu perlu disesuaikan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada penyusutan aktiva tetap, yang kedua beban yang masih harus dibayar, yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima, yang keempat perlengkapan, yang kelima beban dibayar di muka, dan yang keenam pendapatan diterima di muka. Oke, yang pertama ada penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap diantaranya berupa bangunan, kendaraan, ataupun peralatan dan lain sebagainya akan berkurang nilai ekonomisnya. Seperti tadi, ketika kita membeli kendaraan itu pasti nilainya akan menyusut 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, bahkan 5 tahun kemudian. Nah, berkurangnya nilai dari aktiva ini itu dikenal dengan istilah penyusutan, atau bisa juga dikenal dengan istilahnya depresiasi. Nah, nanti ketika ada penyesuaian terkait dengan aktiva tetap ini dan terkait penyusutan ini, maka jurnal penyesuaiannya kita harus mendebetkan akun beban penyusutan ya, atau depreciation expense, dan kreditnya akumulasi penyusutan apa ya, aktiva tetapnya apakah bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk contoh aktiva tetapnya bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan masih banyak lagi yang lain ya untuk aktiva tetap. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya tanggal 31 Desember, kendaraan dengan harga perolehan 200 juta disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah, kendaraan itu aktiva tetap dan katanya disusutkan sebesar 10% per tahun. Berarti di sini kita harus menghitung terlebih dahulu dari 200 juta dikali 10%, berarti 20 juta ya. Nah, nanti untuk jurnal penyesuaiannya sama seperti yang tadi sudah ditulis, yaitu debetkan beban penyusutan kendaraan dan kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, kemudian contoh yang lain. Peralatan toko dengan harga perolehan sebesar 40 juta disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah, sama seperti tadi, karena belum diketahui berapa penyusutannya, kita kalikan persentase 10% dikali 40 juta, berarti 4 juta. Nah, kemudian debetkan beban penyusutan peralatan, karena tadi yang disusutkan adalah peralatan. Kemudian kreditnya akumulasi penyusutan peralatan.
Oke, kemudian transaksi kedua yang harus kita sesuaikan itu adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar artinya di sini ada pengeluaran yang memang harus kita bayar atau belum dibayar pada saat itu, tapi harus dibayar. Nah, apa saja yang biasanya di akhir periode itu sudah harus dibayar tapi belum kita bayar? Nah, itu biasanya ada gaji, listrik, pajak, beban bunga, dan lain sebagainya. Nah, ketika beban-beban ini di akhir periode itu sudah kita rasakan manfaatnya tetapi belum kita bayarkan, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian dengan mendebitkan akun bebannya, beban gaji kah, beban listrik, dan sebagainya, dan kreditnya utang. Ya, disebutkan utangnya berupa apa, apakah utang gaji, utang listrik, utang pajak, dan sebagainya. Oke, contohnya pada tanggal 31 Desember masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember sebesar 300.000. Masih harus dibayar, artinya gaji ini belum kita bayarkan. Nah, berarti untuk pencatatannya kita debitkan akun beban gaji 300.000 dan kredit utang gaji sebesar 300.000. Oke, kemudian ada lagi contoh yang lain, misalnya beban listrik, air, dan telepon yang terutang pada bulan Desember adalah 500.000. Nah, berarti sama ya, kita tambahkan akun beban listrik, air, dan telepon. Ketika bertambah, berarti beban itu di sebelah debit, dan karena masih terutang, berarti kita harus mengakui adanya kewajiban atau akun utang. Utangnya bisa dicatat sebagai utang beban atau accrued expense, atau boleh juga dicatat sebagai utang utilitas. Nah, itu silahkan bisa disesuaikan saja ya dengan akun utangnya yang semisal kalau sudah disediakan akun-akunnya di neraca saldo, itu bisa dilihat saja. Nah, untuk transaksi ini tadi nilainya sebesar 500.000. Oke, kemudian yang ketiga ada transaksi mengenai pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kebalikannya dari yang tadi ya, kalau beban yang masih harus dibayar berarti artinya perusahaan kita masih punya kewajiban untuk membayarkan suatu pengeluaran. Nah, tetapi yang ketiga ini, pendapatan yang masih harus diterima artinya justru orang lain yang masih harus membayar kepada kita. Nah, dalam hal ini berarti kita punya piutang ya kepada orang lain. Nah, sehingga di sini ketika nanti kita mencatat jurnal penyesuaiannya, debitkan akun piutangnya, apakah itu piutang usaha, piutang bunga, dan sebagainya, tergantung transaksinya itu, dan kreditnya akun pendapatan. Ya, ini juga tergantung, bisa disesuaikan di soalnya. Kalau pendapatannya pendapatan jasa, berarti catat pendapatan jasa. Nah, kita lihat contohnya. Pada tanggal 31 Desember, imbalan atas jasa yang telah diberikan seorang pengacara namun belum ditagihkan ke kliennya pada akhir periode sebesar 5 juta. Nah, di sini kita perhatikan perusahaan kita sudah memberikan jasa. Ya, jasanya ini telah diberikan, kita sudah bekerja, namun katanya belum ditagihkan ke klien. Nah, secara logika ketika kita belum menagih kepada klien kita, maka kita belum menerima uangnya. Nah, sehingga di sini kita tambahkan akun piutang di debit, piutang usaha, dan kreditnya kita tambahkan akun pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah. Baik, jadi itu ya untuk transaksi yang ketiga terkait dengan pendapatan diterima di muka. Berikutnya yang keempat, transaksi mengenai perlengkapan. Nah, berbeda dengan 3 transaksi yang tadi sudah kita bahas, ketika membuat jurnal penyesuaian mengenai perlengkapan, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah perusahaan itu menggunakan pendekatan neraca atau menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, bagaimana cara membedakannya? Gampang, kita tinggal cek ke neraca saldo ya atau ke trial balance-nya.
akun yang ada di trial balance-nya itu apa? Ketika yang muncul di trial balance-nya itu akun perlengkapan atau supplies, berarti perusahaannya menggunakan pendekatan neraca. Tetapi, ketika di neraca saldonya yang muncul adalah akun beban perlengkapan atau supplies expense, maka perusahaan itu menggunakan pendekatan laba rugi. Ya. Atau cara lainnya selain kita melihatnya dari neraca saldo, untuk mengetahui pendekatannya neraca ataupun laba rugi, kita bisa melihatnya dari jurnal umum. Nah, bisa dicari transaksi ketika kita membeli perlengkapan. Kalau misalkan ketika kita membeli perlengkapan dicatatnya sebagai perlengkapan dan juga kreditnya kas atau utang, maka perusahaan menggunakan pendekatan neraca. Tetapi ketika kita membeli perlengkapan dan mencatatnya itu ke akun beban perlengkapan di debit dan kas atau utangnya di sebelah kredit, maka perusahaan itu menggunakan pendekatan laba rugi. Ya, silahkan. Jadi bisa dicek di neraca saldonya, atau kalau cara yang lain yang kedua tadi bisa melihatnya dari jurnal umum. Nah, semisal kita sudah tahu perusahaannya menggunakan pendekatan apa, maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, kalau pendekatan neraca, jurnal penyesuaiannya debitkan akun beban perlengkapan atau supplies expense dan kreditnya akun perlengkapan sebesar yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Nah, jadi bisa diingat-ingat kalau menggunakan pendekatan neraca, pokoknya pakai nominal yang sudah-sudah. Mau yang sudah terpakai, yang sudah jadi beban, yang sudah habis, atau yang sudah kita rasakan manfaatnya. Pokoknya cari yang sudah. Kebalikannya, yang kedua, kalau perusahaan itu menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya itu perlengkapan di debit dan beban perlengkapan di sebelah kredit sebesar yang belum dipakai atau yang masih ada. Nah, kebalikannya ya, jadi ya kalau pendekatannya laba rugi, kita cari tahu nominalnya itu berapa perlengkapan yang belum kepake, berapa perlengkapan yang memang masih ada, atau berapa perlengkapan yang belum menjadi beban, belum kita gunakan. Oke, kita lihat contohnya biar lebih jelas. Ada transaksi mengenai perlengkapan yang masih ada sebesar 4 juta. Nah, langkah pertama adalah kita coba cari tahu terlebih dahulu perusahaannya menggunakan pendekatan apa. Nah, misalnya kita cek ke neraca saldo, ternyata yang muncul itu akun perlengkapan. Beban perlengkapan tidak ada ya di sini. Akun perlengkapan yang muncul. Maka, tadi kalau akun perlengkapan yang muncul, ini perusahaan itu menggunakan pendekatan neraca. Ya. Nah, kemudian tadi aturannya kalau perusahaannya menggunakan pendekatan neraca, maka nominalnya itu kita harus mencari tahu berapa perlengkapan yang sudah terpakai, yang sudah habisnya berapa, kayak gitu. Nah, kita cek lagi ke soalnya. Perlengkapan yang masih ada. Oke, saya tandai di sini perlengkapan yang masih ada. Artinya kita tidak diberitahu berapa sih perlengkapan yang sudah terpakainya. Tapi dari informasi soal ini kita bisa mencari tahu berapa perlengkapan yang sudah terpakai dengan cara mengurangi perlengkapan yang ada di neraca saldo sebesar 6 juta dengan yang masih ada, yaitu sebesar 4 juta. Jadi ini yang nominal pada saat kita beli ya, terus ini katanya masih ada 4 juta. Berarti secara logika, perusahaan bengkel Raja Wali ini sudah menggunakan perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Nah ini, perlengkapannya 2 juta rupiah. Kemudian untuk akunnya, nah ini tips dari saya, ketika lupa mencatatnya itu ke sebelah debit atau ke sebelah kredit, maka ambil lagi akun yang ada di neraca saldo, tadi akun perlengkapan. Nah, ini awalnya di sebelah debit. Kita balik saja posisinya. Jadi si akun perlengkapannya dibalik ke sebelah kredit atau akun supplies-nya. Debitnya selalu, atau pasangannya selalu dengan beban perlengkapan. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa dengan beban? Karena perlengkapan itu akun harta.
Nah, ketika harta itu sudah digunakan atau sudah dirasakan manfaatnya oleh perusahaan kita, maka harta tersebut akan berubah menjadi beban. Apapun ya, tidak hanya perlengkapan, tetapi harta yang lain itu kalau sudah kita gunakan akan berubah menjadi beban. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Setelah dihitung secara fisik, nilai perlengkapan bengkel yang masih ada adalah 1.200.000. Nah, ini terkait dengan perlengkapan bengkel. Kita coba cari tahu perusahaannya menggunakan pendekatan apa. Yang pertama dicek dulu, ternyata perlengkapan bengkel tidak ada di sini. Yang muncul justru beban perlengkapan bengkel. Nah, artinya ini perusahaan itu menggunakan pendekatan laba rugi. Ingat, ketika perusahaannya menggunakan pendekatan laba rugi, maka kita harus mencari tahu nominalnya itu yang belum terpakai. Yang belum atau yang masih ada, ya sama saja intinya. Nah, kemudian kita baca lagi soalnya. Setelah dihitung secara fisik, nilai perlengkapan bengkel yang masih ada. Nah, artinya di sini sudah dikasih tahu ya, bahwa perlengkapan yang masih ada atau yang belum terpakainya 1.200.000. Berarti nominal inilah yang akan dicatat di jurnal penyesuaian. Nah, perlengkapan di debit 1.200.000 langsung, kemudian beban perlengkapan bengkel di kredit 1.200.000. Kenapa posisinya seperti ini? Nah, cara gampangnya tadi ya, tinggal kita balik saja. Awalnya beban perlengkapan bengkel di sebelah debit, maka kita rubah ke sebelah kredit, dan pasangan akunnya kalau beban perlengkapan itu selalu dengan perlengkapan. Ya, di kondisi ini, di contoh soal ini, perlengkapannya kita debitkan. Kenapa? Karena memang 1.200.000 ini nominalnya yang masih ada. Jadi harus kita tambahkan ke akun hartanya, yaitu perlengkapan. Oke, kemudian contoh yang lain. Misalnya saldo perlengkapan di neraca saldo sebelum disesuaikan itu 2.540. Nah, setelah dilakukan cek fisik, perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Juli sebesar 760. Kita perhatikan di sini, ternyata akun yang muncul itu adalah perlengkapan di neraca saldo. Berarti perusahaan ini menggunakan pendekatan neraca. Ingat, tadi ketika perusahaan itu menggunakan pendekatan neraca, maka cari nominalnya itu yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Nah, kita cek lagi di soalnya. Tadi setelah dilakukan cek fisik, perlengkapan yang tersisa. Nah, artinya ini berkebalikannya dengan nominal yang akan kita cari. Kita mencarinya yang sudah. Berarti kita harus mengurangi terlebih dahulu dari 2.540 dengan 760. Nah, diperoleh hasilnya 1.780. Kemudian, untuk akunnya, nah di sebelah debit ada beban perlengkapan 1.780. Kenapa ya beban gitu ya? Karena 1.780 ini nominal perlengkapan yang sudah terpakai. Artinya tadi, berarti akan berubah menjadi beban ya. Dan bebannya di sini bertambah, makanya dicatat di sebelah debit. Nah, sedangkan akun perlengkapannya sendiri itu berkurang karena logikanya sudah kita pakai. Berarti perlengkapan berkurang itu dicatat di sebelah kredit. Oke, berikutnya. Nilai perlengkapan bengkel pada 31 Desember adalah 570.000. Nilai perlengkapan bengkel. Langkah pertama kita cari tahu pendekatannya apa. Nah, ternyata di sini ada akun perlengkapan bengkel. Berarti perusahaannya menggunakan pendekatan neraca. Nah, kemudian kalau tadi perusahaan itu menggunakan pendekatan neraca, maka cari tahu nominal yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Langkah berikutnya, kita baca lagi soalnya. Nilai perlengkapan bengkel pada 31 Desember adalah 570.000. Nah, jadi intinya, di soal ini kita belum dikasih tahu berapa perlengkapan yang sudah terpakai. Karena artinya di sini tuh yang masih ada ya, nilai perlengkapan per 31 Desember katanya segini, 570.000. Maka, karena kita pengen cari tahu yang sudah terpakainya, kita kurangi
1.770.000 dikurangi 570.000, hasilnya adalah 1.200.000. Nah, kemudian tadi ya pakai tipsnya, awalnya di neraca saldo muncul akun perlengkapan di sebelah debit. Maka ketika buat jurnal penyesuaian itu dibalik ke sebelah kredit dan debitkan akun beban perlengkapan bengkel. Ya, pokoknya ini selalu berpasangan seperti ini, debitnya akun beban perlengkapan bengkel. Oke, berikutnya. Nilai perlengkapan bengkel pada 31 Desember adalah 1 juta. Nah, ini terkait perlengkapan bengkel lagi. Kita cek dulu perusahaannya pakai pendekatan apa. Perlengkapan bengkel. Oh, ini. Ternyata perusahaannya menggunakan pendekatan neraca. Berarti sama seperti tadi, kita cari tahu nominalnya yang sudah-sudah. Sekarang kita baca dulu soalnya. Nilai perlengkapan bengkel pada 31 Desember adalah 1 juta. Berarti di sini kita nggak dikasih tahu berapa nominal yang sudah terpakainya. Kita hitung dari 1.775.000 dikurangi 1 juta, maka hasilnya adalah 75.000. 775.000, maaf ya. Nah, kemudian untuk akunnya dan posisinya, pertama tadi kita balik saja. Akun perlengkapan bengkel awalnya debit, kita masukkan ke kredit, dan debitkan akun beban perlengkapan bengkel. Oke, berikutnya. Perlengkapan kantor yang sudah menjadi beban untuk bulan Desember adalah 1.625.000. Nah, di sini terkait dengan perlengkapan kantor, pertama kita cek dulu perusahaannya menggunakan pendekatan apa. Perlengkapan kantor. Nah, berarti ini perusahaannya menggunakan pendekatan neraca. Oke, kalau menggunakan pendekatan neraca, maka kita harus mencari tahu nominalnya itu yang sudah-sudah. Nah, kita cek lagi di soalnya. Perlengkapan kantor yang sudah menjadi beban untuk bulan Desember adalah 1.625.000. Artinya ini sudah diketahui ya untuk nominalnya itu 1.625.000. Maka langsung saja kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Oke, nominalnya seperti yang di soal. Kemudian akun perlengkapan kantor yang awalnya di neraca saldo di debit, kita kreditkan. Debitnya akun beban perlengkapan kantor.